Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, perkenalkan aku Mama Vira. Sebenarnya dulu aku pernah buat channel YouTube tahun lalu, cuman sempat vakum karena kesibukan ngurusin anak-anak. Nah, kali ini aku mau coba buat aktif lagi nge-YouTube-nya. Dan kali ini aku mau nge-YouTube nge-share budgeting keuangan yang aku terapkan di kehidupan aku. Mungkin teman-teman semua yang udah tahu tentang budgeting planner atau bahkan sudah banyak juga dari teman-teman yang menerapkannya. Aku sendiri baru setahun belakangan ini mulai mencoba untuk mengatur keuangan karena sering bingung sendiri. Duit gaji yang baru aja dipegang dalam sekejap mata udah habis aja. Akhirnya sadar dan mulai menganggarkan setiap pengeluaran yang disesuaikan dengan pendapatan. Di halaman pertama ini aku mulai dengan membuat cover untuk budgeting planner aku, temanya di bulan Februari. Di sini aku cuman buat nama bulan aja di bulan Februari karena ini masuk di bulan Februari. Jadi aku tulis Februari. Cuman pas buat videonya aku nggak sadar kalau ternyata di sini aku kekurangan satu huruf ya, yang harusnya kan buatnya Februari, ternyata aku nulisnya Februari. Tapi ya mohon dimaklumin aja ya teman-teman, karena ini video pertama aku setelah sekian lama aku nggak buat video. Oh ya, untuk tema di bulan Februari ini sendiri aku ambil tema kasih sayang, kebetulan masuk di bulan Februari. Tapi untuk dekorasinya mungkin aku nggak begitu rame ya, cuman gambar-gambar amplop, hati, dan kelopak-kelopak bunga gitu. Ya, di sini juga aku pakai kalender stiker. Nah, di sini bulan Februari, jadi aku ambil kalender bulan Februari. Sebenarnya ini juga berfungsi sebagai pembatas buku ya, dan membuat cover di halaman pertama menjadi kelihatan lebih estetik dengan adanya kalender stiker ini. Nah, untuk teman-teman sudah punya rencana apa di bulan Februari ini? Nah, kalau untuk aku sendiri, rencananya mulai dari bulan Februari ini aku ingin memperbaiki semua yang aku rasa perlu untuk diperbaiki. Salah satunya adalah manajemen keuangan aku, manajemen waktu, karena aku sering keteteran dengan pengaturan waktu aku yang kadang aku rasa lebih banyak membuang-buang waktu dengan sosial media misalnya, lebih sering rebahan. Memang kesibukan hari-hari seperti membersihkan rumah, ngurusin anak-anak, dan kegiatan ibu rumah tangga lainnya itu memang melelahkan. Hanya saja kalau kita menghabiskan waktu kita yang setelah seharian mengerjakan pekerjaan rumah kemudian dibalas dengan malas-malasan dan tidak menghasilkan apa-apa, tentu itu jauh lebih merugikan ya, karena banyak orang di luar sana yang juga melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga dan berhasil dan tetap produktif. Aku juga ingin menjadi salah satu dari ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga tetapi juga enggak membuang-buang waktu yang sia-sia. Oke, maaf aku terlalu banyak bicara ya teman-teman, karena aku nggak tahu aku harus jelasin apa di video yang pertama aku ini, dan sebagai perkenalan aja. Kemudian lanjut di halaman kedua, di sini aku mulai menulis perencanaan aku untuk budget dan save di bulan Februari. Nah, teman-teman yang belum tahu budget dan save itu apa, budget dan save itu adalah perencanaan keuangan yang sengaja kita buat untuk memantau keuangan kita selama 1 bulan ke depan. Dengan membuat perencanaan seperti ini, kita bisa mengontrol dan mengatur keuangan kita. Kita bisa mulai memantau setiap bulannya kita menghabiskan uang berapa untuk biaya kehidupan, untuk biaya pendidikan. Nah, itu bisa kita pantau dengan cara kita membuat budget dan planningnya. Dan untuk di bawah sama adalah aku buat anggaran. Sebenarnya beberapa teman-teman itu yang mereka tulis adalah pendapatan atau gaji mereka selama 1 bulan.
Karena pendapatan kami setiap bulannya nggak tetap atau berubah-ubah, akhirnya di sini aku cuma tulis anggaran atau pengeluaran aja selama 1 bulan. Dan buat aku 3 juta itu cukup untuk kehidupan 1 bulan ya, di luar dari gaya hidup dan lain-lain. Terus di bawahnya juga di sini aku tulis pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini aku bikin tabel, aku bikin form, aku bagi menjadi 4 kolom. Nah, di sini untuk menulis perincian pengeluaran. Terus di sebelahnya aku tulis anggaran yang aku tetapkan untuk setiap rincian. Nah, yang pertama di sini rinciannya adalah iuran bulanan. Nanti iuran bulanan juga bakal aku bikin kolom, bikin tabel sendiri juga, bakal aku rincikan apa aja iuran bulanan aku. Nah, untuk iuran bulanan sendiri di sini aku anggarkan sekitar 600.000. Iuran bulanan itu mencakup biaya listrik, air dan lain-lain. Terus di bawahnya juga di sini aku tulis belanja bulanan. Belanja bulanan di sini sudah mencakup biaya dapur. Lanjut di bawahnya aku juga buat anggaran untuk belanja mingguan. Di sini belanja mingguannya untuk 4 kepala keluarga ya. Terus aku bagi menjadi 4 minggu gitu. Untuk belanja bulanan, anggaran yang aku sediakan adalah sekitar 800.000 karena sudah mencakup semua keperluan dapur dan juga keperluan anak-anak. Terus belanja mingguannya di sini aku anggarkan 600.000 dibagi 4 minggu, jadi 1 minggunya belanja mingguan aku 150.000. Dan di bawah aku juga buat anggaran untuk jajan anak ini penting ya, karena anak aku udah pintar jajan, jadi harus dibuatkan anggaran sendiri, karena kalau enggak takut mengganggu anggaran yang lainnya juga. Sini anggarannya sebanyak 300.000. Nanti aku bakal bikin juga no spend challenge untuk anak aku. Terus di bawahnya juga aku buat anggaran untuk jajan suami ya, karena suami jarang di rumah, ini belanja dia selama 1 bulan untuk keperluan dia. Terus tabungan, untuk tabungan di sini aku nggak pernah nyisipkan banyak ya, cuman bisa sekitar 100.000 untuk 1 bulannya. Nggak apa-apa ya, sedikit aja, yang penting konsisten dan tetap punya niat untuk menabung. Terus dana darurat di sini juga aku sediakan untuk bantu-bantu kalau misalnya perlu nambah untuk iuran bulanan, nambah listrik atau apa, atau untuk pernikahan teman, kado atau apa. Terus sumbangan di sini aku nggak buatin anggaran karena biasa sumbangan itu dari sisa uang belanja. Terus di bawahnya tinggal aku tulis anggaran aja, kemudian nanti dikurangi aktual, kemudian totalnya. Biasanya nanti bakal aku totalin atau evaluasi di akhir bulan. Aku cuma berharap semoga dengan cara aku mengatur keuangan bisa memperbaiki dan membuat kesehatan keuangan aku menjadi lebih terjamin lagi, supaya suatu saat bisa mencapai apa yang sudah cita-citakan. Nah, untuk di sebelahnya seperti yang aku bilang tadi, aku juga mau rincikan pengeluaran iuran bulanan. Nah, di sini bakal aku tulis iuran bulanan selama 1 bulan. Kemudian ini tuh berfungsi untuk menjadi bahan perbandingan aku di setiap bulannya, apakah ada kenaikan atau tetap malah ada penurunan. Nah, yang pertama di sini adalah aku tulis listrik, kemudian gas, air, BPJS, iuran sampah, dan iuran TV kabel. Untuk listriknya sendiri aku biasa bayar listrik itu sekitar 200, tapi kalau biasanya naik aku ngambil dana tambahannya itu dari dana darurat. Kemudian gas di sini anggarannya 40.000 dan air 50.000, BPJS 250.000, kemudian iuran sampah 20.000 dan TV kabel 40.000. Itu adalah anggaran yang aku keluarkan setiap bulan untuk iuran bulanan. Kemudian kolom aktual yang masih aku kosongkan di samping itu nanti aku isi kalau sudah melakukan pembayaran, kemudian melakukan perbandingan. Lanjut di bawahnya aku juga tadi bilang kalau aku mau bikin no spend challenge untuk anak aku. Di sini aku buat juga kolom
untuk anak aku jajan selama 1 bulan. Karena temanya masih di bulan Februari, jadi aku buat gambar hati sebanyak 28 hari, yaitu kalender di bulan Februari. Nanti setiap anak aku jajan bakal aku warnain gambar hatinya, dan sebaliknya kalau anak aku nggak jajan, aku nggak akan warnain di tanggal harinya. Kemudian nanti pada akhir bulan aku mau evaluasi juga apakah anak aku jajannya yang aku anggarkan habis terpakai selama 1 bulan atau ada sisanya. Nah, kemudian di bawahnya juga aku tulis berapa hari mereka nggak jajan dan berapa hari mereka jajan. Ya teman-teman, jangan salfok dengan cara aku menulis budgeting aku yang moms ya dan menggunakan tangan kiri. Mohon maaf karena emang aku itu kidal, jadi aku menulis dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian biar nggak kosong-kosong banget, di sini aku tempel-tempelin stiker, dan di sampingnya juga yang masih kosong ini aku buat dengan tema yang sama, masih dengan tema di bulan Februari. Aku buat amplop aja, beberapa amplop, kemudian gambar-gambar hati, dan aku warnain. Sejujurnya aku juga banyak menonton budgeting planner teman-teman yang ada di YouTube, dan menarik-menarik semua. Aku juga kadang merasa aku ingin menjadi seperti mereka yang tetap produktif meski cuman di rumah dan bergelar sebagai ibu rumah tangga. Tentunya hal itu nggak boleh menjadi halangan kita untuk tetap produktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Selanjutnya di halaman berikutnya aku cuman buat kalender Februari di sebelah sini, dan di sini juga nggak terlalu banyak hiasan, cuman aku buat kotak gitu, terus aku hias dengan sedikit washi tape grid supaya kelihatan lebih estetik aja, karena aku nggak begitu jago desain ya teman-teman. Aku sudah buat banyak perencanaan yang mau aku lakukan di bulan Februari ini, semoga aja bisa terrealisasikan. Salah satunya aku ingin bisa membuat habit tracker juga, karena kan selama ini aku cuman menjalani kehidupan sesuai dengan apa adanya tanpa ada perencanaan. Aku mulai ingin memperbaiki kebiasaan buruk aku yang suka menyia-nyiakan waktu. Keinginan yang ingin berubah sebenarnya sudah ada sejak lama, cuman hanya sekedar keinginan, gak pernah benar-benar action untuk melakukannya, karena lebih sering merasa mager dan menuruti kemalasan yang pada akhirnya menjadi gak melakukan apa-apa, malah hanya berdiam diri. Dan aku gak mau seperti itu lagi. Aku ingin merubah semuanya. Aku gak mau menjadi diri yang pemalas dan gak produktif. Di sebelahnya ini khusus aku buatin halaman untuk positive quotes. Jadi nanti tiap kali aku nemu kata-kata positif yang cocok untuk aku, tentunya bakal aku isi di form-form yang sudah aku buat. Jadi nanti bakal aku kosongin aja. Membuat perencanaan keuangan seperti ini memang gak gampang ya teman-teman. Aku sendiri masih sering gagal dan over budget. Kadang banyak pengeluaran yang tidak terduga karena keseringan makan di luar misalnya, atau menuruti gaya hidup yang sebenarnya itu gak ada di dalam anggaran yang kita buat, yang pada akhirnya mau gak mau mengganggu anggaran yang lainnya, yang membuat kita jadi bokek lagi. Tapi gak apa-apa ya, jangan putus asa dan tetap berusaha, karena aku selalu percaya kalau usaha gak akan mengkhianati hasil. Setelah budgeting ini, rencananya aku juga mau buat sinking fund lagi, karena dana sinking fund aku yang kemarin itu kepake buat merakit komputer. Gak apa-apa, yang penting dananya kepake untuk hal yang baik. Cuman aku juga ingin buat sinking fund aku berikutnya itu tentang kurban dan lebaran, cuman karena waktunya mepet mungkin dananya nggak akan terkumpul full, tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha, jangan menyerah, lakukan aja sebisanya apa yang bisa diperbuat. Nah, di bagian akhir video ini adalah bagian yang paling aku suka, karena di sini saatnya aku untuk ngeposin anggaran ke dalam dompet pintar yang sudah aku sediakan.
Setiap akhir bulan setelah evaluasi dan kita melihat ada sisa dari anggaran yang kita buat, itu punya perasaan kebanggaan tersendiri ya, karena merasa sudah berhasil melakukan budgeting dan sisa bulanannya bisa kita gunakan untuk dana sinking fund atau bisa kita simpan lagi. Namun kalaupun pada akhirnya anggaran yang kita buat nggak ada lebihnya atau bahkan kurang, gak apa-apa, kita tetap berusaha untuk mengulanginya lagi. Jangan hanya karena baru gagal sekali akhirnya menyerah dan gak mau mencoba lagi. Di akhir video aku ini aku mau mengajak teman-teman untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari ilmu, membagi ilmu bagaimana cara kita mengatur keuangan. Nah, kalian bisa mengambil hal yang positif dari video yang aku buat, atau kalau kalian gak suka dengan videonya, kalian bisa menulis komentar kalian di kolom komentar, atau teman-teman bisa menambahkan apa yang menurut teman-teman kurang dari video aku ini. Karena ini adalah video pertama aku untuk ngebudget, pastinya masih banyak kekurangan dan perlu banyak perbaikan. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Next mungkin aku akan buat sinking fund lagi. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga kalian semua senang dengan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.